Dan kita akan membahas sedikit daripada keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya tidak ada pegangan apapun kelak nanti di hari akhirat kecuali pegangan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam semesta, merupakan rahmah, merupakan suatu kebaikan, memberi kebaikan. Allah berikan kebaikan kepada alam semesta ini melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau yang namanya rahmat untuk daripada alam semesta ini, maka pertanyaannya, bagaimana dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah barang tentu umat Nabi Muhammad akan lebih diutamakan, akan lebih diprioritaskan dibandingkan umat-umat terlebih dahulu, dibandingkan daripada yang lainnya selain umat Nabi Muhammad. Makanya Allah SWT menggambarkan kepada kita dalam satu ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, memberitahu kepada kita siapa itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang menjelaskan kepada kita bahwasannya telah datang kepada kalian seorang Rasul azizun alaihi ma anittum, yang mana Rasul tersebut mempunyai sifat yaitu azizun. Aziz di sini artinya betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian terhadap umat manusia. Sebelumnya, supaya kita ketahui, ayat ini ada 4 bagian. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, tambah lagi bil mu'minina raufun rahim. Ini ada 4. Aziz, haris, kemudian rauf, rahim. Jadi 4 sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dari 4 sifat ini, 2 umum untuk seluruh daripada manusia, jin, dan lain sebagainya. Yang 2 lagi adalah merupakan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Yang 2, yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Kalimat azizun alaihi ma anittum ay azizun an tadkhulun nar. Arti kalimat aziz sebetulnya ada beberapa, banyak. Tapi intinya adalah maksud tujuan Nabi itu adalah menyelamatkan manusia agar manusia itu tidak tersentuh api neraka. Nabi diutus ini untuk menyelamatkan seluruh manusia, siapapun, agama apapun. Maka berusaha Nabi semaksimal mungkin agar umat manusia ini terselamatkan daripada api neraka. Azizun alaik, harisun alaikum,
Dan Nabi SAW mempunyai sifat haris. Haris yang dimaksud di sini, harisun alaikum an tadkhulu al-jannata. Nabi berusaha semaksimal mungkin agar kalian itu bisa masuk surga. Pertanyaannya, apa bedanya azizun dan harisun? Kalau aziz, agar tidak masuk neraka. Kalau haris, agar Anda masuk surga. Apa nggak cukup pakai harisun aja, yang penting kita masuk surga? Enggak. Ini ibarat kalau dalam Islam itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf mengajak kebaikan, tapi ada pula posisi yang lain, yang mana itu adalah mencegah daripada kemungkarannya. Jadi ibu bisa saja diajak kebaikan, tapi dibiarkan di dalam kemungkaran. Nanti akan terjerumus. Nah, di sini juga sama. Aziz, agar kalian selamat daripada api neraka. Kalau yang namanya haris, agar kalian masuk ke surga. Karena tidak semua orang masuk surga berarti nggak kena neraka. Enggak. Bisa saja orang itu masuk surga tapi melalui naudzubillah api neraka. Ya. Bahkan bisa juga manusia tidak masuk surga sama sekali. Hanya di dalam neraka. Tetapi Nabi menghendaki dua-duanya. Kalian tidak tersentuh api neraka, dan juga yang kedua, kalian itu masuk surga. Nah, ini azizun, harisun itu berguna untuk seluruh manusia, apapun agamanya. Artinya Nabi mengajak kepada semua umat manusia. Mau kau selamat dari api neraka? Mau kau masuk ke dalam surga? Ini adalah tawaran dari Nabi kepada seluruh umat, siapapun orangnya. Tetapi bagi orang yang sudah mau mengikuti Nabi, percaya dengan Nabi, beriman dengan Nabi, berarti orang itu mukmin. Maka saat Anda menjadi orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan lagi, bil mu'minina raufun rahim. Nah, untuk orang-orang yang beriman ini, Nabi SAW disifati oleh Allah dua sifat. Dan ini dua sifat ini sifatnya Allah. Allah sifatnya Ar-Rauf. Allah sifatnya Ar-Rahim. Tapi buat Nabi 13 tahun, itu mengajak hanya tauhid doang. Nabi nggak ngajak sholat, nggak ngajak puasa, nggak ngajak haji, nggak ngajak zakat, nggak ngajak amar ma'ruf, nggak ada. Cuma ngajak manusia agar manusia selamat dari api neraka. Itu saja. Karena pada saat mereka itu belum beriman. Belum. Dan mereka itu supaya masuk surga. Selamat dari neraka, masuk surga. Itu aja. Tetapi setelah mereka beriman, maka ditingkatkan tuh. Dari azizun, dari harisun menjadi raufun rahim, menjadi pengasih. Makanya Nabi mulai nih mengajarkan ibadah, mengajarkan zikir, mengajarkan macam-macam kebaikan-kebaikan ya, diajarkan kepada kita, diberitahukan kepada kita agar apa? Agar kita ini satu ya, terhindar daripada kejelekan. Makanya zaman Nabi pada awal-awal nggak ada orang zina, nggak dilarang. Orang minuman-minuman nggak dilarang. Orang macam-macam yang nggak dilarang. Kenapa kok nggak dilarang pada saat itu? Karena tujuannya adalah agar mereka yang penting masuk surga aja dah. Orang beriman pada saat itu mabok, nggak masalah. Orang beriman pada saat itu berzina, nggak masalah. Orang beriman pada saat itu begini, nggak masalah. Itu urusan di kota Mekah. Yang penting kau beriman. Kau beriman, kau selamat dari neraka. Kau beriman, kau masuk surga. Udah itu aja. Nah, setelah dakwah ini disampaikan,
Maka timbullah orang-orang yang masuk Islam, masuk iman, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu sifat Raufun Rahim. Sifat daripada Rauf, ingin mencegah kalian dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yaitu tadi, maling, zina, terus apa lagi, minum-minuman, ya, berbuat jahat, berbuat ini. Oh jangan, kata Nabi. Nabi punya sifat itu mencegah. Jangan kamu berbuat seperti itu. Kemudian rahmahnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita kebaikan. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita haji, ayo kita ini, ayo kita sodako, ayo. Semua itu semua diajarkan buat kita agar kita mempunyai pembekalan. Mempunyai daripada, ya, amal-amalan yang mana itu semua akan memberikan pahala buat diri kita. Nah, setelah kita mengetahui itu, maksud tujuan ini semuanya apa kita hidup di dunia ini? Tujuan utamanya adalah akhirat. Bukan tujuan utamanya dunia. Kalau dunia, Nabi nggak membedakan. Orang mau kaya, orang mau miskin, orang mau susah, mau nggak susah, biasa aja. Nggak apa-apa, kata Nabi. Di dunia ini sudah biasa. Orang nggak enak memang itu ujian buat kita. Karena yang penting nanti di akhirat. Ya. Jadi jangan berpikir di dunia kaya, di akhirat kaya. Belum tentu, Bu. Malah sebaliknya kebanyakan orang yang di dunia melarat, di akhiratnya kaya. Di dunianya kaya, di akhiratnya belum tentu kaya. Ya. Karena tergantung sama itu orang itu. Nah, disinilah visi misi Nabi SAW paling utama itu adalah bagaimana kelak nanti Nabi SAW menghadapi kita di hari akhirat, ya, dengan berbagai macam sifat-sifat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan kabar-kabar gembira dari Nabi maupun Allah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu di antara sekian banyaknya apa yang Nabi SAW beritakan kepada kita, kabar gembira kepada kita, Nabi pernah mengatakan, Nabi mengatakan, antum haddi minal umami wa ana haddukum minal anbiya. Kata Nabi, kalian itu, ya, adalah merupakan umat, ya, yang Allah berikan untukku. Kita ini umat yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Karena umat itu banyak, dari mulai Nabi Adam, Nuh sampai, ya, akhir. Itu umat-umat itu bukan umat Nabi Muhammad. Tapi yang menjadi umat Nabi Muhammad, inilah kita. Dari mulai Nabi diutus, itulah. Sampai hari kiamat kita menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya beliau mengatakan, antum haddi minal umami, kau ini adalah merupakan bagianku, ya, nasibku, aku mendapatkan umat, yaitu kalian. Kita diakui oleh Nabi sebagai